Ya, halo, halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, amin ya. Oke. Video ini akan membahas tentang daluarsa hak pembayaran bagi pekerja. Saya ulang lagi ya judulnya. Daluarsa atau kadaluarsa hak pembayaran bagi pekerja. Mungkin belum ada gambaran. Oke. Untuk lebih jelasnya tentang hal tersebut, berikut pembahasannya. Oke ya. Oke. Oke. Tentang kadaluarsa atau daluarsa. Ya. Oke. Ketentuan ini ada diatur di dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1946, 1946, nomor pasalnya ya. Bunyi pasal selengkapnya adalah kadaluarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari perikatan. Untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Ya, mungkin masih belum bisa menangkap ya. Oke. Nah, oke, saya berikan contoh yang lebih jelas lagi. Contoh sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 96. Nah, pasal 96 ini adalah tentang daluarsa, tentang hak atas pekerja. Ya, oke, hak pembayaran yang diterima oleh perusahaan untuk bekerja. Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbunyi ya, tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Nah, mungkin mulai agak-agak jelas ini ya. Kalau yang seperti ini mungkin agak jelas ya. Oke, ya. Ini contoh satu lagi, lebih lengkap ini ya. Contoh satu lagi lebih lengkap tentang daluarsa atau kadaluarsa. Oke, ini kasus ya, kasus rekayasa saja ini ya. Oke, nah kasusnya adalah, oke, Pak Hermawan itu PHK, putus hubungan kerja dari PT ABC karena mencapai usia pensiun, karena Pak Hermawan usianya 56 tahun, jadi mencapai usia pensiun pada tanggal 30 Maret tahun 2005. Nah, Pak Hermawan mendapatkan pembayaran karena PHK usia pensiun sebanyak total 520 juta. Karena masa kerjanya dan karena upah yang terakhir ya, maka ketemu angka itu, dibayarlah total semuanya adalah 520 juta pada 30 Maret tahun 2005. Pak Hermawan punya anak laki-laki Charles. Nah, ini si sulungnya ya, Charles. Charles ini sarjana hukum, ya, bekerja di suatu bank swasta. Suatu saat Charles iseng-iseng baca-baca dokumen pribadi bapaknya, Pak Hermawan itu ya. Charles melihat kalkulasi data pembayaran dari PT ABC terkait PHK karena usia pensiun dan mendapati bahwa ada cara penghitungan pembayaran akhir ya, ada uang pesangon, uang pengaruh masa kerja yang salah. Bila cara penghitungan pembayarannya benar, ya artinya tidak salah hitung begitu ya, maka total pembayaran untuk Pak Hermawan itu karena usia pensiun seharusnya Pak Hermawan mendapatkan pembayaran 760 juta. Oke. Dari terbayarkan pada Maret 2005 adalah 520 juta, tapi dihitung-hitung oleh Charles, anaknya Pak Hermawan, seharusnya 760 juta. Selisihnya lumayan ya, berapa itu? 240 juta ya selisihnya. Oke. Charles memberitahukan hal itu kepada Pak Hermawan, atau bapaknya ya. Oke. Tentang kekurangan pembayaran tersebut, maka Pak Hermawan mengajak Charles untuk datang ke PT ABC untuk minta dilakukan revisi pembayaran yang kurang itu, gitu kan. Nah, Pak Hermawan dan Charles datang ke PT ABC sekitar bulan Agustus tahun 2008. Jadi dia pensiun di 30 Maret 2005 dan dia datang lagi ke perusahaan untuk minta
katakanlah kekurangannya gitu yang 240 juta itu pada Agustus 2008. Jadi 3 tahun kemudian ya. Oke. Pak Irmawan dan Charles menemui HR Manager memberitahukan tentang kekurangan pembayaran. HR Manager membaca semua dokumen terkait dengan pembayaran uang pesangon Pak Irmawan, semua pembayaran sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Nah ini HR Manager ini HR Manager baru yang ketika Pak Hermawan 3 tahun yang lalu itu pensiun, itu yang lain ya, HR Manager yang sebelumnya. Ini sekarang HR Manager yang baru sependapat bahwa memang benar telah terjadi kekurangan pembayaran pada Pak Hermawan. Oke, memang betul, memang kurang gitu ya, selisihnya 240 juta. Tetapi HR Manager menjelaskan bahwa kesalahan bayar tersebut tidak dapat ditutup kekurangannya karena adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 96 tadi ya mengenai batas daluarsa hak pekerja untuk menerima pembayaran dari PT ABC ya kan. Nah, ini 3 tahun padahal daluarsa itu batasnya 2 tahun ya tidak bisa diambil gitu kan. Nah inilah salah satu korban misalnya ya dari ketentuan di pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di sini memang Charles tidak sempat membaca pasal 96 waktu itu, tidak terbaca. Ya, Charles senyum-senyum mengakui memang itu benar. Benar dalam arti kata Pak Charles, Pak Hermawan tidak berhak untuk bisa mendapatkan kekurangannya. Ya oke, itu contoh yang lain saya kira cukup jelas tentang daluarsa pembayaran ya. Oke, nah oke, tampil di screen bisa dilihat ya tentang bunyi pasal 96 selengkapnya pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerajaan ya. Bunyinya adalah ya bisa dibaca di situ ya, tuntutan pembayaran pasal 96 ya. Tuntutan pembayaran upah pekerja buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Nah, ketentuan ini yang merasa tidak nyaman, dirasa tidak nyaman oleh pekerja karena ini menimpa pekerja ya. Oke. Nah, selanjutnya ya di screen ya di sana ditulis daluarsa hak pembayaran bagi pekerja. Kaitannya nanti dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena hal ini kemudian ada seorang warga negara nanti pada slide berikutnya akan ditunjukkan siapa dia yang mengajukan permohonan uji material tentang pasal 96 Undang-Undang 1323. Oke. Jadi di sini ada 4 poin yang saya tulis di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 96 diatur di dalamnya bahwa hak pembayaran bagi pekerja atau upah atau pembayaran lainnya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Oke. Yang kedua, seorang warga negara mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi agar kadaluarsa hak atas pembayaran dari pengusaha ditiadakan. Nah, nanti saya tayangkan di slide berikutnya tentang permohonan uji material oleh seorang warga negara Indonesia ini, ya, untuk terkait dengan pasal 96 dimohon agar itu ditiadakan katakanlah begitu ya. Oke, diatur yang lain gitu ya. Oke. Disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke. 3. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 100 garis miring PUU garis datar 10 Romawi 2012 menyatakan bahwa pasal 96 tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ceritanya permohonan uji materi itu dikabulkan melalui putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 10 2012 itu. Oke, oke. Amar putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno. Sidang pleno itu sidang lengkap. Jadi 9 hakim konstitusi hadir ya dan sidang itu terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2013. Nah, jadi berlakunya putusan MK itu adalah tanggal 19 September 2013 ketika diadakan suatu sidang pleno dihadiri oleh 9 hakim konstitusi dan sidang itu terbuka untuk umum.
Jadi berlakunya suatu putusan pengadilan itu bukan dari tanda tangan para hakim ya bukan, tapi sejak diucapkan untuk umum seperti itu. Baik. Jadi sekali lagi bahwa sejak 19 September 2013 maka pasal 96 Undang-Undang 1323 itu tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oke, baik ya. Oke. Nah, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Di sini ditayangkan ya, bagi yang belum belum begitu detail mengetahui bahwa dalam hukum tata negara kita, ya, itu kekuasaan kehakiman Indonesia itu ada dua. Di sini adalah ada Mahkamah Agung. Saya kira semuanya sudah terbiasa ya dengan Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Konstitusi mungkin belum terbiasa. Ya, karena Mahkamah Konstitusi ini baru ada sejak tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi ya 2003 2003 sekarang 2023 ya baru 20 tahun yang lalu. Di negara-negara yang maju sudah ratusan tahun sudah punya MK Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Agung di sebelah kiri itu di bawah itu sebelah kanan ada Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial ada pengadilan khusus di dalam ranah atau lingkungan peradilan umum. Ya, oke. Jadi sebelah kiri adalah Mahkamah Agung sendiri dan sebelah kanan adalah Mahkamah Konstitusi yang juga mandiri sendiri. Baik, inilah hukum tata negara kita dan disitulah posisi Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, kita lihat kemudian lebih detail lagi tentang dasar hukum atau pasal yang menyebutkan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam UUD 1945. Jadi ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi ya. Kalau diurut bisa juga melihat ke sebelah kanan bawah itu kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ada 4 ya, sebelah kanan bawah itu ya. Oke. Satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah itu tadi. Jadi permohonan-permohonan tentang uji material pasal 96 Undang-Undang 33 itu termasuk kategori ini yang angka satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi terbukti bahwa ketentuan pasal 96 itu memang bertentangan dengan apa yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dikabulkan permohonannya. Oke. Permohonan untuk menyatakan bahwa pasal 96 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya seperti itu. Juga berwenang yang kedua, kewenangan kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara misalnya DPR, ada MPR, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial ya, lembaga-lembaga negara ya seperti itu ya. Yang ketiga, kewenangannya adalah memutus pembuaran partai politik. Saya belum pernah mendengar ya, kelihatannya belum ada, belum pernah ya itu di Indonesia. Nah, ini yang keempat ini, sebentar lagi. Ketika nanti katakanlah pemilu itu Februari ya, Februari ya, bulan Februari kalau tidak salah, tanggal 14 kalau tidak salah ya, lupa saya, oke, baik ya. Itu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi seperti tahun 5 tahun yang lalu juga ada seperti itu juga, ada seperti itu juga ya. Oke, nah eh, nanti kita lihat ya bagaimana hasil akhir dari pemilu tahun 2024. Oke, dan itu adalah Mahkamah Konstitusi yang berwenang. Baik, oke. Nah, inilah dia. Di sebelah kanan bawah ada tulisan petitum. Petitum itu adalah tuntutannya. Permohonannya maunya apa itu adalah petitum dalam suatu hukum acara ya. Jadi ini yang dimohon oleh pemohon. Oke. Atau kalau tentang gugatan ya ini yang dimohon oleh penggugat. Ya. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi kan bukan gugatan. Jadi ini yang dimohonkan ada dua di situ ya. Jadi petitumnya satu, kanan bawah ya, menyatakan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kejaksaan bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Nah, dua, menyatakan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, itulah petitumnya. Nah, atas permohonan itu dikabulkan. Atas permohonan itu dikabulkan, ya. Oke. Nah, maka keluarlah amar putusan. Amar itu artinya perintah, ya.
Ini adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi mengadili menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi apa yang dimohon dikabulkan. 1.1 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kerajaan dan sebagainya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.2 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan seterusnya ya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini artinya bahwa ini artinya bahwa eh, pasalnya tetap ada di undang-undang, ya, pasalnya ada di undang-undang, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sama saja mati sudah, gitu kan? Ya, oke. Jadi itulah ya. Jadi sejak tahun 2013 ya. Oke. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Indonesia sebagaimana mestinya. Oke. Itulah putusan MK yang menyatakan bahwa pasal 96 sudah tidak hidup lagi. Ya, dan itu apa, sejak pada tahun 2013 ya, 2013. Baik. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, jadi itulah tentang pasal 96 Undang-Undang 1343 yang membatasi hak pekerja untuk menuntut haknya, hak pembayaran dari perusahaan, tapi dibatasi 2 tahun di undang-undang itu, dan kemudian menjadi dengan atas adanya putusan MK ini menjadi tidak ada batasnya, kapanpun. Jadi bisa saja katakanlah seorang kakek itu nanti akan dibantu oleh cucunya untuk mengajukan apa pembayaran-pembayaran yang belum didapat sepanjang itu adalah terjadinya pembayaran itu timbulnya hak itu di tahun 2013 ya 2013 tadi. Oke, ya, oke. Nah, jadi eh, oke, tanggalnya tepatnya adalah tanggal 19 September 2013 ya. 19 September 2013. Baik, demikianlah tentang daluarsa hak pembayaran. Nah, semoga bermanfaat ya. Sebagaimana pesan saya selalu bagi-bagikan ke teman-teman untuk menyebarkan katakanlah pengetahuan itu bermanfaat kan ya gitu ya. Oke. Baik, sampai ketemu lagi pada video berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, salam sehat, salam sukses selalu. Sampai di sini. Oke ya.